Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Alimron. Bapak biasa dipanggil Pali. Bapak adalah guru matematika sekaligus guru pembina ekskul catur. Nah, pada video pertama kali ini Bapak akan menceritakan sedikit tentang asal-usul dan juga perkembangan permainan catur. Nah, bagaimana asal mula permainan catur itu ditemukan? Yuk langsung saja kita simak pada video berikut ini. Jadi pertemuan pertama ini kita akan mengenal permainan catur. Asal mula permainan catur. Catur pertama kali muncul di India pada abad ke-6 Masehi, selama masa pemerintahan Raja-Raja Gupta. Nah, jadi untuk yang belum tahu satuan waktu, satu abad itu sama dengan 100 tahun. Jadi kalau 6 abad berarti 600 tahun. Nah, ini udah cukup tua berarti ya. Pertama kali muncul di India pada tahun 600. Pali belum lahir waktu itu. Ya, kamu juga belum lahir kan? Nah, jadi catur ini adalah salah satu permainan yang sudah cukup tua. Selanjutnya, catur dikenal sebagai permainan yang disebut caturangga. Caturangga berasal dari Sanskerta untuk formasi pertempuran. Nah, caturangga ini adalah bentuk dari catur zaman dulu. Nah, biasanya yang digunakan dalam menentukan strategi pertempuran seperti itu ya. Jadi salah satu manfaat dari bermain catur, kita bisa melatih strategi bertempur ya, atau strategi perang. Selanjutnya, caturangga dimainkan dengan dadu 64 kotak. Secara bertahap berubah menjadi satrans atau bentuk lama catur. Nah, di sini ini merupakan cikal bakal dari papan catur. Nah, karena pada zaman dahulu caturangga dimainkan dengan dadu persegi ya, sebanyak 64 kotak ya. 8 kotak memanjang dan 8 kotak melebar gitu. Jadi 8 dikali 8 sama dengan 64. Jadi belajar matematika ya. Lanjut. Permainan satrans dapat dimenangkan dengan menghilangkan semua bagian lawan atau memastikan penangkapan raja. Nah, ini juga menjadi salah satu cikal bakal atau asal usul peraturan permainan catur yang sering kita mainkan nih. Jadi kita sudah tahu ternyata 64 kotak itu asalnya dari mana tadi, dari caturangga, dan peraturan skakmat atau mengepung raja ini dari permainan satrans gitu. Sebetulnya dua permainan ini masih satu asal muasal gitu. Cuma lebih yang satrans ini lebih modern lagi seperti itu. Paham? Oke, kita lanjut ya. Perkembangan permainan catur. Masuknya catur ke Eropa. Nah, catur memasuki Eropa pada abad ke-9. Awalnya, catur diperkenalkan oleh bangsa Moor di semenanjung Iberia. Lalu, pada tahun 1000, catur telah menyebar ke seluruh Eropa. Pada abad ke-10, mulai diperkenalkan kotak hitam dan putih dalam papan catur seperti yang kita kenal sekarang. Nah, jadi tadi di caturangga itu asal muasal 64 kotak. Nah, lalu pada abad ke-10 ini baru papan caturnya berwarna hitam dan juga berwarna putih setelah permainan catur ini masuk ke Eropa gitu. Selanjutnya, desain bidak catur disebut dengan Staunton set ya. Nah, Staunton set ini jadi awalnya catur tidak berbentuk seperti yang kita mainkan sekarang. Jadi dia awalnya kan dadu ya. Nah, sekarang yuk kita simak dari mana asal bentuk bidak catur. Howard Stanton merupakan pemain catur terkuat di dunia dari tahun 1843
hingga 1851. Ia lalu menganjurkan untuk membuat gaya khusus pada bidak catur. Akhirnya, desain bidak catur itu dirancang oleh Nathaniel Koch dan diperkenalkan sebagai Stanton Set. Desain ini resmi digunakan di seluruh dunia hingga saat ini. Nah, jadi tadi kan di caturanga catur itu dimainkan dalam bentuk dadu-dadu. Nah, sekarang kita sudah tahu nih kenapa sih bentuk-bentuk bidak catur itu asal muasalnya seperti apa, siapa yang membuatnya. Nah, yang membuatnya itu adalah Nathaniel Koch, tapi idenya itu berasal dari Howard Stanton, ya, makanya dinamakan Stanton Set. Selanjutnya, FIDE, Federation International des Échecs atau Federasi Catur Dunia, adalah organisasi internasional yang mewadahi berbagai federasi catur nasional negara-negara di dunia. Organisasi ini sering disingkat FIDE dari singkatan bahasa Prancisnya. FIDE didirikan di Paris, Prancis pada tanggal 24 Juli 1924. Motonya adalah Gens Una Sumus, yang berarti kami adalah satu. Itu ya. Jadi sama seperti sepak bola, kalau sepak bola ada federasi internasionalnya juga namanya FIFA. Nah, catur pun juga sama, punya organisasi internasionalnya yaitu FIDE. Nah, untuk kepanjangannya FIDE ini sendiri berasal dari bahasa Prancis gitu, karena FIDE ini didirikan di Prancis. Oke? Makin nambah ya wawasannya ya. Kita lanjut. Masuknya permainan catur di Indonesia. Permainan catur masuk ke Indonesia dibawa para bangsa Eropa, terutama Belanda. Pada abad ke-19, perkembangan catur di Indonesia mulai terlihat. Di beberapa kota besar di Indonesia mulai berdiri klub-klub catur seperti di Kota Magelang, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Nah, jadi yang membawa permainan catur itu ke Indonesia adalah bangsa Eropa, terutama Belanda, karena Belanda yang menjajah kita. Nah, dari situlah kita mengenal catur, dan baru pada abad ke-19 Indonesia bermunculan klub-klub caturnya. Kita lanjut. Pada tahun 1925 berdiri pertama kalinya Persatuan Catur Indonesia yang diberi nama Netherlands Indisch Schachbond yang ada di Yogyakarta. Nah, jadi tadi kan awal abad ke-19 berarti 1900 ya. Nah, setelah 25 tahun baru berdiri Persatuan Catur se-Indonesia, yaitu Netherlands Indisch Schachbond. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, percaturan Indonesia mulai berkembang lagi. Hal ini disebabkan dengan dibentuknya Percasi atau Persatuan Catur Seluruh Indonesia yang didirikan pada tahun 1948. Namun, peresmiannya terjadi pada tahun 1950 di Yogyakarta yang diketuai oleh Suwito Mangkusuwondo, ya. Indonesia juga menggelar kejuaraan catur pertama di Indonesia pada tahun 1955. Nah, tadi Pali sudah menjelaskan tentang asal mula catur dan juga perkembangannya. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kali ini untuk pertemuan pertama. Nah, selanjutnya Pali akan mengecek daftar kehadiran kalian dengan cara kalian tulis di komentar berupa nama, kelas, dan juga alasan kalian masuk ekskul catur. Ya, misalkan alasan saya mengikuti ekskul catur adalah untuk mencari prestasi, misalkan kayak gitu. Karena kan catur ini setiap tahun ada kompetisinya. Kalian bisa mencari prestasi melalui bidang catur ini supaya kamu bisa masuk sekolah SMP ke jenjang berikutnya dengan melewati jalur prestasi. Siapa tahu kamu bisa menjadi juara
nasional atau juara internasional ya, amin. Nah, selain itu juga manfaat bermain catur adalah mengasah kemampuan berpikir ya. Kemampuan berpikirnya seperti apa? Kamu menjadi fokus untuk mengincar raja lawan. Yang kedua, kalian menjadi lebih cepat berpikirnya, karena kalau misalkan di perlombaan resmi bermain catur itu pakai waktu. Nah, di pertemuan kedua nanti Pak Ali akan membahas tentang papan catur dan juga nama bidak catur gitu. Oke, jangan lupa di subscribe, karena kalau kalian subscribe kalian akan mendapat video-video pembelajaran lainnya. Dan juga berarti dengan kamu subscribe, kamu dukung Pak Ali, semangatin Pak Ali supaya lebih rajin lagi dan lebih bagus lagi membuat videonya. Oke, itu saja yang Pak Ali bisa berikan untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.